Hola amigos, kita baru keluar dari bengkel. Ada banyak hari kita nggak bisa kerja karena ada sedikit hal rusak seperti rem, nggak kerja biasa. Juga kita mau ganti termostato. Nggak tahu namanya di bahasa Indonesia termostato, tapi itu untuk temperatur di mobil. Terus sekarang kita mau ke bengkel. Maaf, kita sekarang mau ke toko material untuk beli material, terus kita bisa kerja hari ini. Ayo! Jadi sekarang ini kita sedang berada di toko bangunan, dan kalau kalian udah lihat episode yang minggu lalu, kita udah beli 1 pak kayu untuk dinding, dan kayaknya masih kurang banyak, jadi kita mau beli lagi. Tapi setelah dipikir-pikir, kita sebelum pasang kayu, akhirnya kita pasang yang pertama itu adalah si plafonnya. Karena kita udah punya isolatnya, dan saat kita jalan pakai mobil, si isolatnya tuh udah mulai jatuh-jatuh lagi, jadi lebih baik kita tutup dulu pakai si kayunya. Yang pertama dilakukan adalah mencari ukuran di setiap bagian plafon yang nantinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita pakai triplex 5 mm dan tidak lupa membuat lubang untuk di skylight dan beberapa lubang untuk lampu LED kita. Untuk lubang lampunya, kita gunakan alat gergaji bulat dengan diameter yang kurang lebih sama dengan si LED-nya. Untuk persiapan ngecatnya, kita pakai kertas alas agar enggak mengotori si lantainya. Ini adalah cat dasar yang gunanya untuk menutup semua pori-pori pada kayu. Ini merupakan lapisan yang paling penting jika kita ingin memiliki hasil akhir yang merata di bagian plafonnya. Teksturnya yang tebal membuat pori-pori di kayu menjadi rata. Kita juga melapisinya hingga 2 kali. Selanjutnya, kita pakai juga cat khusus akrilik, agar nantinya kita bisa mudah membersihkan plafon kalau kena noda saat kita tinggal di camper van. Agar lebih cepat pemakaiannya, kita sekarang menggunakan roll. Dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Plafonnya putih dan halus merata. Setelah catnya kering, yang terakhir untuk dilakukan adalah memasang plafonnya. Kita juga meletakkan kabel-kabel lampu dan skylight ke salah satu bagian di samping mobil agar nantinya mudah dicari saat kita mau memasang instalasi listrik. Bagian tersulitnya adalah ketika kita harus mencari struktur dari mobilnya untuk menempelkan plafon dengan baut-baut. Ini dia hasil dari plafon di camper kita. Kita masih perlu beberapa finishing untuk menutup gap di antara bagian plafon dan cat putih semua baut yang terlihat. Sudah terlihat lebih camper, bukan? Untuk lantai di camper, di awal kita pikir akan sangat murah. Ternyata sulit. Kita juga sempat membuat kesalahan yang kita harap video ini akan membantu kalian untuk tidak mengulang kesalahan kita. Apa itu kesalahan kita? Saksikan videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Mantap! Kita tadi pikir nggak usah pakai karton, tapi nanti kita lihat ada di sini lantai nggak lurus, terus harus pakai. Jadi nggak boleh males. Awalnya males nggak mau pakai karton, sekarang. Ini desain salah, kita nggak tahu pikir apa, tapi sekarang ada gap di sini. Jadi kita udah selesai bikin si lantai kayunya. Sekarang saatnya kita bongkar lagi buat ngelapisin dulu pakai si isolasinya ini. Ini bahannya kayak gini, bisa dilihat. Nanti akan aku cantumkan apa ini materialnya. Terus udah yuk langsung aja.
kita memilih kayu pres yang jauh lebih murah daripada plywood marine. Karena kita pikir ini akan jadi bagian bawah, dipasang di lantai, jadi tidak perlu kualitas yang bagus. Kemarin waktu kita udah selesai bikin lantai kayunya, kita baru nyadar kalau misalnya si kayunya itu ternyata nggak cukup kuat buat dijadiin lantai. Dan tadi pagi kita coba berdiri di setiap ujung-ujung itu, ternyata dia kayak bergelombang gitu, nggak kaku. Akhirnya kita memutuskan untuk mengganti si kayunya dengan kayu yang lebih tebal dan beda juga jenisnya ya. Ini pakai kayak capa marina yang ukurannya 18 mm. Terus belajar juga dari kesalahan kita kemarin, karena kemarin kita di sini ada 8 cm gap dan itu jelek banget finishingnya. Akhirnya kita sekarang bikin desainnya lebih bener kayak gini. Biar karena daerah sini kan nggak akan ada yang injek-injek, jadi nggak apa-apa dia punya secuil kayu di sini. Jadi aku ngerasa ini kayak udah pilihan terbaik kalau misalnya kalian mau bikin lantai kayu, mendingan jangan belajar dari kesalahan kita, jangan pelit-pelit, jangan pakai yang tipis, langsung aja pilih yang tebal. Terakhir, kita tempelkan lantai kayu di bodi mobil menggunakan baut. Akhirnya kita selesai buat naruh si lantai kayu kita. Selesai, udah aku sekarang ini tinggal buang-buang sampahnya. Dan mengagetkan banget karena di tempat parkiran kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial dari Volkswagen T3. Akhirnya sampai juga di pekerjaan terakhir kita, memasang kayu pada dinding mobil. Sebenarnya ini merupakan yang paling mudah, hanya saja sedikit memakan waktu. Kita menggunakan panel kayu ukuran 10 cm ke 2 meter dengan ketebalan 1 cm. Kenapa kita agak lama? Karena dalam pekerjaan ini kita harus bolak-balik ke toko material untuk beli dan beli lagi paket kayunya. Hingga akhirnya kita membutuhkan total 4 pak panel kayu atau setara dengan 8,4 meter persegi. Dengan harga 58 euro atau sekitar 990.000. Kalau kalian tahu harga panel kayu di Indonesia, boleh cantumkan di bawah ya. Dimulai dari bagian atas, kita dengan sabar pasang satu persatu dengan menempelkannya ke struktur mobil. Untuk hari pertama kita udah dapat lumayan, ada 4 jajar. Kita mau lanjut besok karena ada beberapa yang harus dibeli dulu. Di area cuci piring, kita menggunakan triplex dengan dilapisi oleh vinil plastik agar nantinya mudah dibersihkan. Hari ketiga, udah mulai kelihatan bentukannya. Tinggal bagian pintu yang belum sama pintu yang kecil di sini. Besok lagi. Semangat. Hari keempat. Yang paling susah sekarang bikin bingkai jendela karena mobil enggak lurus. Terus juga nggak bisa pakai paku di sini, terus harus pakai lem. Kita bikin dulu frame kayu. Nanti pakai juga kayak gini kayu, tutup semua. Dan yang terakhir, kita pakai triplex 5 mm di bagian bawah agar tidak menambah beban pada si camper. Bagian lantainya masih perlu finishing karena kita belum tahu mau pakai vinil atau parket. Kalian ada ide? Sekarang, campernya sudah siap untuk diisi furnitur dan kelistrikan.
lupa saksikan video kita minggu depan kalau kalian mau tahu semua perlengkapan kelistrikan kita dan tentunya dengan total biayanya juga. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa minggu depan.